Akhirnya episode 1 Wingman dirilis juga, dan episode 1 ini dirilis lebih awal pada tanggal 16 kemarin di DMM TV. Tentunya kita di Indo tidak ada tempat menonton series ini secara resmi, tapi thanks to para fansub yang sudah membuat sub Indo dari series Wingman ini. Jadi bagaimana pandangan pertama, first impression dari series Wingman ini? Dan tentu saja video ini isinya spoiler semua. Entah kenapa aku merasa relate dengan karakter Kenta Hirono ini. Seperti di awal episode ini dibuka dengan adegan di kelas saat Mama Yukimi, maksudku Matsuoka Sensei, guru di kelasnya Kenta yang diperankan oleh Emi Kurara, menerangkan pelajaran tentang sejarah Romawi, tapi di dalam kelas Kenta malah sibuk menggambar, membuat desain kostum wingman-nya dan tidak memperhatikan pelajaran di kelas. Di antara kalian pasti ada yang seperti itu juga. Aku juga begitu dulu pas SMP dan SMA. Lagi semangat-semangatnya punya cita-cita ingin menjadi mangaka. Di bagian belakang buku catatan itu isinya gambar semua. Lucu aja melihat karakter Kenta ini karena aku juga merasakan dan melakukan hal yang sama. Di dalam kelas ini ada juga beberapa karakter teman sekelasnya Kenta yang akan berperan banyak dalam series ini. Yang duduk di depan Kenta ada sahabatnya Kenta yang bernama Tomo Fukumoto. Kemudian di sana ada juga Miku Ogawa yang akan menjadi love interestnya Kenta. Ternyata bukan cuma sekedar menghayal dan menggambar, selama ini Kenta juga sudah membuat kostum wingman-nya sendiri. Bukan sekedar cosplay, tapi benar-benar berusaha menjadi pahlawan. Bahkan videonya sampai viral saat ada orang merekam Kenta yang sedang menegur orang yang membuang puntung rokok sembarangan. Kenta ini memang benar-benar terobsesi menjadi pahlawan. Bahkan di video itu Kenta memperkenalkan dirinya sebagai seorang pahlawan yang bernama Wingman. Reaksi orang yang sebelumnya ditegur oleh Kenta juga lucu. Semua teman sekelasnya tahu tentang hobinya Kenta ini. Saat melihat video viral itu, mereka tahu kalau itu adalah Kenta. Bahkan teman sekelasnya juga menganggap Kenta orang yang aneh hingga sampai menertawakannya. Tapi aku nggak merasa cringe melihat karakter Kenta ini, malah lucu menurutku melihat semangat Kenta untuk menjadi pahlawan. Seperti saat di taman dia melatih pukulan Denji Punch yang mengambil referensi dari serangan milik Super Sentai Denjiman. Bahkan Fukumoto juga meminta Kenta untuk menunjukkan tendangan Kamen Rider Kick yang tentu saja referensinya pada Kamen Rider, di mana aktor pemeran Kenta ini adalah anak dari aktor yang memerankan Kamen Rider pertama. Bahkan Kenta di sini menunjukkan Denko Rider Kick. Kalau nggak salah itu Rider Kick terkuat milik Kamen Rider Ichigo. Di tengah perjalanan balik, Kenta juga membahas nama pedang yang menjadi senjata milik Wingman yang bernama Choken Chrome River, yang mengambil referensi dari Gavan, salah satu tokusatsu space series buatan Toei yang dirilis pada tahun 1982. Di tengah perjalanan pulang itu, Kenta melihat Miku Ogawa diganggu oleh beberapa orang pria dari sekolah lain. Sontak Kenta yang memiliki jiwa pahlawan ingin menolong Miku Ogawa meski berakhir dihajar oleh pria itu. Di sini diperlihatkan Kenta ini benar-benar tidak bisa bertarung, tapi tetap mengungkapkan kata-kata tentang nilai menjadi seorang pahlawan. Meskipun dihajar, tapi adegan fight-nya itu keren banget. Keren melihat saat pria itu menghajar Kenta. Dan lucunya, perkelahian ini berakhir setelah Kenta membuka seragam sekolahnya dan menunjukkan kostum wingman-nya. Mungkin merasa kalau Kenta ini aneh, para preman yang mengganggu Aoi ini malah pergi meninggalkan Kenta. Dan ternyata selama di sekolah tadi, di dalam seragamnya Kenta selalu memakai kostum wingman merahnya. Terlihat dari hoodie merah yang selalu ada di kerah seragam sekolah Kenta sejak awal. Setelah perkelahian selesai, Kenta menyuruh Tomo untuk menghantar Miku pulang. Di sini mulai ada pandangan suka dari Miku kepada Kenta. Nah, saat Kenta berjalan sendiri, disinilah tiba-tiba ada portal misterius yang terbuka dan muncul seorang gadis dengan rambut putih dan pakaian serba putih terjatuh dari portal itu. Kenta dengan cepat melemparkan tasnya dan menangkap gadis itu untuk menyelamatkan gadis itu. Nah, karena kondisi gadis itu saat ini dalam kondisi pingsan, Kenta membawanya pulang ke rumah. Tapi karena di rumah tidak ada orang, Kenta membawa gadis itu ke kamarnya. Di kamar inilah kita bisa melihat kalau Kenta ini beneran toku fans sejati. Dari banyaknya figur, DX, poster dari Super Sentai, Kamen Rider, dan Metal Hero juga ada di sana. Seperti poster dari Deka Ranger, poster dari Jetman, ada box mecha dari Zyuranger,
Lalu yang paling gede ada pedang dari Gawan. Dan yang sudah pernah kita bahas ada DX Decade Driver, bel milik Mamang Sukasa. Ada figur Gawan yang lengkap dengan kendaraannya, ada DP Decider juga sepertinya yang biru itu, dan masih banyak lagi. Di seri berikutnya memperlihatkan berbagai macam mecha dari Super Sentai, seperti mecha milik Kira Major, lalu ada mecha milik Dai Ranger, atau versi Power Rangers-nya Thunder Megazord, lalu ada mecha milik Lupin Ranger, bahkan ada Dai Tetsujin 17 juga di sana. Series Tokusatsu Giant Robot karya Shotaro Ishinomori dan Toei. Lalu ada Dai Leon, mecha milik Metal Hero Jaspion, dan ada Jaspion kecilnya juga di kakinya. Dan juga ada The Exchanger HP milik Gokaiger, aku lupa nama itemnya, lengkap dengan berbagai macam Ranger Key-nya. Lalu di scene berikutnya ada mecha milik Denjiman yang sudah disinggung oleh Kenta sebelumnya. Lalu di sebelahnya kalau nggak salah yang merah itu Space Sheriff Sarifan, dan di sebelahnya itu adalah mecha milik Super Sentai Bioman. Di sini benar-benar warak Easter egg dari Super Sentai, Kamen Rider dan Metal Hero. Bahkan Kamen Rider paling sedikit yang muncul di sini. Cuma ada Mamang dikit saja. Tapi kalian bisa tambahkan lagi kalau aku ada yang terlewat karena banyak banget Easter egg muncul di awal ini. Kita balik lagi ke cerita. Singkat cerita, karena tasnya ketinggalan saat menyelamatkan gadis misterius tadi, kini Kenta yang ingin menulis idenya tidak bisa menemukan buku catatan untuk menulis. Tapi dia melihat gadis itu membawa sebuah buku misterius, dan Kenta malah menggunakan buku itu untuk mencatat tentang Wingman. Dan saat Kenta menulis di buku itu, diiringi juga dengan lagu opening dari anime Wingman versi instrumentalnya. Di sini Kenta membuat dengan sangat detail bagaimana karakter Wingman itu, mulai dari senjatanya, kode untuk Henshin yaitu Change, lalu kode untuk Unhenshin yaitu Red Change. Bahkan Kenta juga menulis batas untuk kekuatan Wingman ini, yaitu dia hanya bisa berubah selama 5 menit, yang sepertinya akan menimbulkan masalah pada cerita ke depannya. Tapi seperti kata Kenta, itu yang bikin seru. Dan aku setuju, itulah kenapa tiap aku membuat desain karakter, seperti di konten What If Tokusatsu, biasanya selalu menulis juga kelemahan karakternya seperti apa. Karena karakter kuat yang absolut itu boring menurutku. Dan karena ini adalah buku ajaib, saat Kenta memperagakan pose berubahnya, tiba-tiba tubuh Kenta merasa kesakitan, lalu dia langsung berubah menjadi wujud Wingman dengan kostum hitam biru. Karena saat menggambar Wingman di buku ajaib itu, Kenta menggunakan tinta berwarna hitam. Jadilah bentuknya Wingman berwarna hitam biru dengan birunya mendekati ke putih. Saat berubah, membuat Kenta kegirangan saat menyadari kini dia bisa berubah. Sementara itu, gadis misterius tadi yang baru tersadar dari pingsannya juga kebingungan, tapi dia juga senang karena kini dia sudah berada di dunia 3 dimensi. Tapi setelah menyadari bukunya telah digunakan oleh Kenta, dia menjadi marah. Disinilah terungkap kalau buku itu bernama Dream Note, buku yang bisa mengabulkan impian yang ditulis di dalam buku itu. Tapi di dalam buku itu hanya bisa menulis satu hal saja, dan tulisan berikutnya harus berkaitan dengan hal yang pertama ditulis di buku itu. Jadi karena saat ini Kenta sudah menggunakan buku itu untuk menjadi Wingman, maka tulisan yang bisa dikabulkan oleh buku itu selanjutnya cuma tulisan yang terkait dengan Wingman saja. Misal senjata baru untuk Wingman, atau serangan finisher yang sebelumnya belum sempat ditulis oleh Kenta, bahkan upgrade untuk Wingman yang juga ada di manganya. Tapi jika menulis hal lain di luar itu, Dream Note tidak bisa mengabulkannya. Jadi seperti itu penjelasan dari gadis misterius ini. Dan gadis ini bernama Aoi. Dia berasal dari dimensi lain yang bernama Podream. Dia kabur ke dunia 3 dimensi ini untuk membawa kabur Dream Note ciptaan ayahnya yang bernama Dr. Luck, agar Dream Note ini tidak disalahgunakan oleh raja jahat penguasa Podream yang bernama Rimmel. Dan Aoi dikirim ke dunia 3 dimensi ini oleh ayahnya sendiri. Tapi sebelum itu, ayahnya mengubah penampilan Aoi agar menyerupai makhluk bumi. Jadi gadis cantik dengan perut bagus ini bukanlah wujud asli Aoi. Tujuan Aoi datang ke dunia 3 dimensi ini, agar lebih gampang aku sebut saja bumi. Aoi cuma ingin mencari api untuk membakar Dream Note itu. Tapi karena di Dream tidak ada api, mereka menggunakan Ener Core sebagai energi. Jadi dia datang ke bumi ini. Tapi Kenta menentang rencana itu karena buku itu
dia benar bisa menjadi pahlawan super, dan dengan kekuatan Wingman, Kenta akan membantu Aoi. Disinilah mereka berdua berkenalan secara resmi. Tapi setelah itu, tiba-tiba waktu berhenti dan dunia juga terbalik. Meski keadaan ini sebentar bisa dikembalikan dengan kekuatan Aoi, tapi di luar rumah Kenta juga waktu sepertinya berhenti. Lalu tiba-tiba muncul monster dari sebuah bibit yang terjatuh dari sebuah portal yang mirip dengan portal Aoi sebelumnya. Melihat semua kejadian itu, Kenta malah kegirangan. Sementara monster itu menyerang Aoi, Kenta disuruh berubah oleh Aoi dan akhirnya Kenta juga berubah menjadi Wingman yang juga menutup episode 1 ini. Di episode 1 ini diperlihatkan Aoi sebagai heroin yang juga bisa bertarung dan memiliki kekuatan super. Lalu ada bayangan karakter misterius juga yang muncul di akhir episode ini, karakter yang juga muncul dalam flashback cerita ayahnya Aoi. Dan dia adalah villain penting yang akan menyamar menjadi guru yang bernama Kitakura Sensei yang diperankan oleh Miyano Mamoru yang pernah mengisi suara dari Ultraman Zero. Ada sedikit perbedaan pada manga dan live actionnya, seperti yang kubilang pada pembahasan trailer sebelumnya. Adegan ecchinya dikurangi. Kalau di manga ataupun anime, saat pertama kali Kenta berubah menjadi Wingman, dia tanpa sengaja merobek atasan pakaian Aoi. Lalu kalau nggak salah, di manga dari awal Miku Ogawa dan Kenta memang sudah dekat. Bahkan Miku Ogawa biasa berkunjung ke rumahnya Kenta dan dia tanpa sengaja menyaksikan adegan Kenta dan Aoi berpelukan di kamarnya saat Kenta pertama kali menjadi Wingman. Lalu perbedaannya juga di manga, setelah Kenta menjadi Wingman, dia sempat pergi ke Powdream dulu bersama Aoi dengan sebuah kendaraan terbang, dan di sana dia melihat Kitakura yang sedang menangkap ayahnya Aoi. Tapi adegan di sini diganti dengan flashback cerita dari Aoi. Tapi perubahan yang dilakukan pada live action ini menurutku bagus sebagai orang yang tidak menonton animenya ataupun membaca manganya secara full. Pada live action ini dari awal dibangun pelan-pelan hubungan antara Kenta dan Miku Ogawa termasuk Aoi juga. Lalu nggak langsung berpindah ke Powdream seperti di manga. Tentu saja kalian bisa koreksi jika aku ada kesalahan, karena aku nggak baca manganya secara full. Episode 1 ini cukup seru, aksinya keren juga meski cuma sedikit. Aku merasa episode 1 ini lucu. Melihat karakter Kenta ini yang otakunya atau toku fansnya natural banget. Bagaimana menurut pendapat kalian yang sudah menonton episode 1 Wingman ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah jika kalian suka pembahasan dan video kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.